Longsor susulan kembali terjadi di Kecamatan Cigeduk, Kabupaten Garut, Selasa dini hari. Peristiwa tersebut membuat akses tertutup total. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut dibantu warga Minggu pagi bergotong royong membersihkan material longsor di Kampung Cicapar, Kecamatan Pangatikan, Garut. Tebing setinggi 12 meter dan panjang 35 meter ini longsor setelah sebelumnya diguyur hujan sejak Kamis kemarin. Meski sebelumnya tidak ada hujan deras yang turun, namun posisi tanah yang labil dan rawan bergerak diduga menjadi pemicu terjadinya longsor. Material lumpur pun sempat menutup badan jalan hingga ketebalan 2 meter. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, PUPR, dan aparat kecamatan dibantu warga sekitar berupaya mengevakuasi lumpur. Timbunan longsor memiliki ketebalan lebih dari 1 meter. Akibatnya, arus lalu lintas dari Kecamatan Cikajang menuju ke 3 kecamatan lainnya tak bisa dilewati. Perkenalkan, nama saya Giana Sonya dari kelas E Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Video-video yang telah diperlihatkan sebelumnya merupakan peristiwa bencana dari gerakan tanah. Lalu, apa sih gerakan tanah itu? Gerakan tanah. Gerakan tanah merupakan pergerakan yang terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah, batuan, dan bahan organik yang menuruni lereng, serta akibat pengaruh gravitasi, arus air, serta beban luar. Salah satu tipe gerakan tanah yang memiliki pergerakan cepat disebut longsor, sedangkan yang memiliki pergerakan lambat disebut rayapan atau retakan. Dapat dikatakan bencana gerakan tanah ketika peristiwa tersebut menyebabkan kerugian yang besar terhadap lingkungan, manusia, dan melebihi kemampuan masyarakat tertimpa bencana untuk menanggulangi hal tersebut. Kabupaten Garut. Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat, di mana termasuk salah satu provinsi yang paling rawan terhadap bencana gerakan tanah. Pada tahun 2012, beberapa media massa menyatakan bahwa Jawa Barat sebagai wilayah yang paling rawan gerakan tanah di Indonesia, bahkan paling rawan di dunia. Kabupaten Garut sendiri merupakan bagian dari tektonik Indonesia bagian barat yang dibentuk akibat pengaruh tumbukan dua lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Maka dari itu banyak terdapat busur gunung api dan juga zona-zona gempa bumi. Tanah residu yang tebal pada lereng dan curah hujan yang cukup tinggi di Jawa Barat merupakan salah satu penyebab daerah ini menjadi rawan akan gerakan tanah. Nah, dapat dilihat ya pada peta regional Indonesia bahwa banyak sekali jalur busur gunung api di Jawa Barat. Maka banyak terendapkan batuan vulkanik berumur recent. Serta terdapat pula batuan sedimen berumur Kenozoikum. Sedangkan ditinjau dari kondisi struktur geologi, di Jawa Barat ini terdapat 3 sesar aktif yang tersebar, yaitu di bagian barat ada sesar Cimandiri, di bagian tengah ada sesar Lembang, dan di bagian timur ada sesar Baribis. Nah, formasi vulkanik recent ini dapat dilihat pada peta dengan berwarna merah, sedangkan batuan sedimen berumur Kenozoikum dapat dilihat pada peta berwarna kuning, seperti itu. Di Kabupaten Garut, terdapat salah satu kecamatan yang sering mengalami bencana gerakan tanah. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cigeduk. Terdapat 3 desa Kecamatan Cigeduk yang sering mengalami bencana. Di antaranya ada Desa Cigeduk, Desa Sindang Sari, dan juga Desa Cinta Nagara. Dari peta geologi regional Kabupaten Garut, dapat dilihat bahwa daerah Kampung Barukai di Desa Cigeduk bisa dilihat di titik merah paling bawah, lalu Kampung Neglasari di Desa Sindang Sari, dan Kampung Nagara Cinta di Desa Cinta Nagara merupakan batuan gunung api muda hasil dari Gunung Cikuray yang terdiri dari lava aliran bersusun andesit basalan. Bisa dilihat yang warna merah muda itu. Selanjutnya,
Dilihat pula dari peta tata guna lahan, Kampung Barukai didominasi oleh pemukiman, Kampung Neglasari terdapat pemukiman dan hutan, serta Kampung Negara Cinta didominasi oleh pemukiman dan sawah. Dapat dilihat dari legenda peta tersebut. Selanjutnya, dari peta kerentanan gerakan tanah, dapat dilihat bahwa Kecamatan Cigedug yang berada di Kabupaten Garut tinggi akan potensi gerakan tanah karena ditandai dengan simbol berwarna merah muda, artinya adalah tinggi akan potensi gerakan tanah. Nah, telah disinggung ya sebelumnya bahwa terdapat 3 desa rawan bencana gerakan tanah di Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut. Di antaranya yang pertama ada Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut. Nah, dapat dilihat pada sketsa penampang AB. Jadi, mekanisme terjadinya gerakan tanah ini karena adanya faktor pengontrol gerakan tanah berupa lereng terjal. Selain itu, ada tanah residu yang tebal karena hasil dari gunung api, serta tumbuhnya rumpun bambu pada lereng yang memicu ketidakstabilan pada lereng. Nah, jadi si akar bambu ini tertarik ke bawah lereng pada saat terjadinya hembusan angin yang kencang. Maka dari itu, daerah ini berkembanglah gerakan tanah tipe rayapan atau retakan. Selanjutnya, ada gambar hasil dari dampak gerakan tanah di Cigedug. 5 unit rumah rusak ringan dan terancam yang berjarak 2 meter dari tebing. Lalu jalan setapak rusak dan terancam longsor. Yang kedua ada Desa Sindang Sari, Kecamatan Cigedug. Nah, dapat dilihat juga ya di penampang sketsa AB. Nah, gerakan tanah pada lokasi ini terdiri dari 2 jenis gerakan tanah. Jadi ada di bagian atas dan bawah. Di bagian atas terdapat 2 lokasi juga gerakan tanah tipe longsoran. Di bagian bawah terdapat tipe rayapan dan longsoran. Nah, penyebab utamanya itu masih sama dengan Desa Cigedug. Nah, jadi garis putus-putus berwarna merah itu menggambarkan posisi awal lereng sebelum terjadinya gerakan tanah, di mana pada awalnya terdapat jalan pada titik tersebut. Nah, dampak dari gerakan tanah ini yaitu 1 bangunan sekolah terancam, terus 6 unit rumah terancam, 3 unit rumah rusak, jalan desa setapak rusak berat bisa dilihat, lalu jalan kabupaten terancam longsor. Yang ketiga ada Desa Cinta Nagara. Jadi mekanismenya itu selain faktor lereng terjal dan tanah yang bersifat lepas, terdapat saluran irigasi Baranang Siang, di mana bagian dasar irigasi tidak kedap dan dinding tebing yang terjal serta tipis dapat melemahkan daya dukung kekuatan tanah dan mempercepat proses erosi dinding dasar saluran irigasi yang mengakibatkan terjadinya gerakan tanah tipe amblesan pada saluran irigasi dan longsoran pada tebing jalan. Nah, bisa dilihat ya, jalan desa setapak rusak, lalu tebing saluran irigasi mengalami longsor dan amblas. Upaya mitigasi. Nah, untuk mengantisipasi potensi ancaman saat turunnya curah hujan yang tinggi, maka mitigasi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, retakan yang ada dan jika muncul retakan baru, agar segera ditutup menggunakan tanah lempung maupun tanah liat. Yang kedua ada melakukan penataan drainase secara keseluruhan dengan konstruksi yang kedap air serta membangun dan mengarahkan talang air menjauhi retakan. Nah, setelah itu langsung dialirkan ke lereng bawah yang landai. Yang ketiga, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami gerakan tanah dan gejala-gejala yang mengawalinya sebagai upaya mitigasi bencana gerakan tanah. Yang keempat, masyarakat setempat dihimbau untuk selalu mengikuti arahan dan pemerintah daerah maupun BPDP setempat.